pernyataannya Gus Miftah dibanding ada ulama-ulama yang gak saya sebut namanya, narasinya lebih parah dari itu. Betul. Lebih parah. Itu menghina kepala negara, betul kan? Ya. Lebih parah, mengajak umatnya untuk semacam revolusi dan segala macam. Ada juga politikus yang menghina presiden, padahal diatur di dalam undang-undang pasal 218 ayat 1 untuk tidak menghina atau mengganggu kehormatan presiden, itu pidana. Tapi tidak ada tindakan. Iya, benar. Betul nggak? Iya, sebutan dungu, sebutan itu kan. Kalau Gus Miftah aja bicara goblok, tapi ada yang lebih parah lagi, seperti itu kan. Cuma di lalu itu ada yang keramaian soal Gus Miftah itu. Jenderal Dudung pasti kan ngikutin ya. Jadi itu kasus yang ya sekarang sih udah mulai reda ya, tetapi kan itu sempat rame dan bahkan ada yang mempertanyakan soal Gus, terus mempertanyakan perilaku Gus Miftah sendiri dan seterusnya. Kalau komentar Jenderal Dudung gimana menanggapi kasus itu? Gus Miftah itu saya kenal baik sama beliau gitu. Beliau itu memang ya cara bicaranya seperti itu, jadi ceplas-ceplos gitu kan. Padahal orangnya baik gitu loh, orangnya baik. Menurut saya orangnya baik dan memang tidak tepat lah kalau misalnya menyampaikan seperti itu tadi, ya mungkin merendahkan orang, apalagi di kalangan rakyat banyak gitu kan ya. Dan saya salutnya itu ke beliau juga minta maaf lah, karena memang sebetulnya apa yang terjadi dalam di dunia ini Pak, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cobaan, rezeki dan segala macam, termasuk musibah. Dan beliau menyadari itu. Namun yang kita petik hal positif dari beliau itu adalah beliau mengundurkan diri. Nah, itu saya senang, itu kesatria dia. Memang beliau salah, ya beliau salah dan beliau akui itu salah. Dan jiwa kesatria ini perlu kita contoh. Karena banyak pejabat-pejabat kita juga yang anak buahnya salah, gak mau mengundurkan diri. Betul kan? Iya, betul. Bagus itu. Ini harus perlu kita contoh. Jadi kalau ada stafnya salah, betul kan? Anak buahnya salah, apalagi yang melibatkan pimpinannya, mundur harusnya. Ini jiwa kesatria. Jiwa kesatria, iya. Biasanya kan kalau kita misalnya melihat kasus-kasus di negara lain, misalnya di Jepang atau apa itu kan, iya, itu sesuatu yang kesatria lah, langkah yang harus diambil. Iya, jangan takut. Indonesia kan masih jarang. Iya, gitu. Jangan takut dengan pangkat dan jabatan. Kadang-kadang kan ada pejabat-pejabat di kita takut dengan pangkat dan jabatannya. Itu walaupun salah gitu kan. Nah, seperti itu. Bagus itu, perlu dipetik itu yang positifnya. Iya, betul-betul. Ya. Dan ini kan maksudnya kalau dilihat dari, lepas dari soal perilakunya Gus Miftah yang tadi itu ya, tapi kan kaitan Gus Miftah dengan Pak Prabowo itu kan maksudnya kan jasanya dalam Pilpres apa itu kan besar, tapi tetap dia mundur gitu ya. Artinya, nah ini saya ingin bicara ke yang lain ini, Jenderal, lebih luas lah gitu. Jenderal ngikutin nggak soal perdebatan di kalangan NU terutama ya, tapi juga di kalangan umat Islam sih, antara ini loh, soal kontroversi nasab habaib. Nah, kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab nih. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu, Imaduddin ya kan mempertanyakan soal originalitas nasab habaib, bahwa itu kok apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan rame terutama di kalangan Nahdiyin ya, banyak yang mempertanyakan itu, misalnya berani tes DNA enggak gitu. jadi ini rame. Nah, yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak, Jenderal? Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari
survei, bahkan penelitian, ya, tesisnya Ya. beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu ramai lah ya. Dan Roma Irama. nah seperti itu. Nah, kemudian ada dari pihak memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan? Cuma kan nyaring bunyinya kan. Ya. Nah, yang mengaku cucu Rasul lah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Oke. Ya. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga, ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat, Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu porak-poranda hanya satu agama dan dibedakan 2 suku, Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama, betul kan? Ya. Yang berbeda-beda, makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan sesuai dengan fakta sejarah seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya. Artinya dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Nah, biasanya yang merasa cucu Nabi itu kadang-kadang mengkapitalisasi. Nah, itu terus dia manfaatkan gitu kan untuk kepentingan personal gitu loh kan. Ada sejumlah habib dan rame di medsos gitu. Dia pamer apa, flexing apa gitu. Itu yang terus juga itu soal bahwa harus melalui dia, soal keberkahan apa gitu. Jadi narasi-narasi semacam itu yang justru habib-habib yang kayak Profesor Quraisy Shihab misalnya, itu kan nggak perlu nyebut habib, jadi itu dihormati malah justru gitu ya. Bahkan yang ilmu yang tinggi seperti Quraisy Shihab itu bahkan banyak diamnya. Betul ya. Biasanya yang ilmunya kurang biasanya suka teriaknya lantang sekali. Nah, kalau terkait soal silsilah Jenderal Dudung sendiri dengan Sunan Gunung Jati itu bisa diceritakan ya? Karena kan ada masjid di Cirebon apa yang itu gimana itu? Jadi bapak saya asli Cirebon, ibu saya asli Banten, kan begitu. Ya betul lah, ada silsilahnya dari Syarif Hidayatullah. Makanya saya bangun masjid Syarif Abdurrahman. Syarif itu mengambilnya dari Syarif Hidayatullah, Abdurrahman itu nama saya. Nama saya mengambil dari Syekh Abdurrahman, itu pamannya Syarif Hidayatullah. Jadi nama saya itu Abdurrahman itu ngambil dari situ.
Nah, ibu itu dari Banten. Hmm. Jadi dari masih keturunan Sultan Hasanuddin juga seperti itu. Ya itu seperti itulah nasabnya ceritanya iya. keturunan.